wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, saya Raya Permata Aziza. Saya Taliza Patinati. Saya Ciabato Aini. Saya Riri Srianti. Saya Tunubaini. PT Antam Tbk, BUMN pertambangan yang berdiri tahun 1968 dan tergabung dalam holding Main ID. Antam bergerak di bidang pertambangan dan pengolahan mineral seperti emas, nikel, dan bauksit serta terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau Antam. Perusahaan berkomitmen pada pertambangan berkelanjutan dan tata kelola yang baik. Selanjutnya ada penyusunan anggaran biaya pemasaran dilakukan menggunakan dua metode, yaitu metode trend last square dan metode semi average. Metode trend last square yaitu metode statistik untuk menentukan dan memproyeksikan kecenderungan tren data dari waktu ke waktu dengan cara membentuk garis tren terbaik yang meminimalkan jumlah kuadrat selisih antara data aktual dan nilai hasil permainan. Sedangkan metode semi average merupakan metode peramalan tren dalam analisis deret waktu dengan cara membagi data historis menjadi dua bagian yang sama. Kemudian menghitung nilai rata-rata masing-masing bagian untuk menentukan arah dan kecenderungan tren tren data di masa mendatang. Selanjutnya itu ada perencanaan RAP pemasaran PT Antam Tbk. Tahun 2020, penjualan bersih 27,372 miliar, beban pemasarannya 533 miliar, rasio beban pemasaran itu 1,95%. Tahun 2021, penjualan bersihnya itu 38,454 miliar, beban pemasarannya itu 1078 miliar, rasio beban pemasarannya itu 2,80%. Tahun 2022, penjualan bersihnya itu 45,933 miliar, beban pemasarannya itu 918 miliar, rasio beban pemasarannya itu 200%. Tahun 2023, penjualan bersihnya itu 41,48 miliar, beban pemasarannya itu 834 miliar, rasio beban pemasarannya itu 2,3%. Tahun 2024, penjualan bersihnya itu 69,192 miliar, beban pemasarannya itu 602 miliar, rasio beban pemasarannya itu 0,87%. Tabel ini menunjukkan realisasi keuangan PT Antam Tbk dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Selanjutnya adalah peramalan pendapatan menggunakan metode trend last square. Data yang digunakan adalah beban pemasaran selama 5 tahun, yaitu dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Pada tabel terlihat variabel Y sebagai beban pemasaran dan variabel X sebagai nilai waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya di sini kita akan menghitung X kuadrat. X kuadrat itu didapat dari X dikuadratkan, nilai di variabel X dikuadratkan. Minus 2 kuadrat hasilnya 4, minus 1 kuadrat hasilnya 1, 0 kuadrat hasilnya 0, 1 kuadrat hasilnya 1, 2 kuadrat hasilnya 4. Lalu di sebelahnya kita akan mencari X kali Y. Jadi variabel X kita kalikan dengan variabel Y. Pada tahun 2020, hasil dari variabel X dikalikan dengan variabel Y adalah minus 1066. Pada tahun 2021, hasilnya minus 1078. Pada tahun 2022, hasilnya itu 0. Pada tahun 2023, hasilnya 834. Pada tahun 2024, mendapatkan hasil 1204. Selanjutnya, kita akan menjumlahkan keseluruhan dari setiap variabel. Jumlah dari keseluruhan variabel Y adalah 3965. Dan jumlah keseluruhan dari variabel X itu adalah 0. Jumlah keseluruhan dari variabel X kuadrat adalah 10. Dan jumlah keseluruhan dari X kali Y adalah minus 106. Selanjutnya kita akan mencari nilai A dan nilai B. Rumus untuk mencari nilai A itu sigma Y dibagi N. Sigma Y-nya sudah diketahui tadi,
dengan hasil 3965 dibagi N-nya itu 5. Karena kita kan menghitung secara 5 tahun. Jadi ada 5 nilai. Jadi N-nya itu sama dengan 5. 3965 dibagi 5 mendapatkan hasil 793. Selanjutnya kita mencari nilai B. Rumus untuk mencari nilai B itu sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Hasil dari sigma X kali Y itu tadi 106 dibagi hasil dari sigma X kuadrat yaitu 10. Mendapatkan hasil minus 10,6. Jadi dapat diketahui nilai A-nya itu 793 dan nilai B-nya itu minus 10,6. Dan nilai N-nya itu adalah 5. Setelah nilai A dan nilai B diketahui, maka diperoleh persamaan garis tren, yaitu Y sama dengan A plus BX atau Y sama dengan 793 minus 10,6X. Untuk meramalkan pendapatan tahun 2025, nilai X yang digunakan itu 3. Dengan memasukkan nilai tersebut ke dalam persamaan, diperoleh hasil Y sama dengan 793 minus 10,6 kali 3 sama dengan 793 dikurang 31,8. Hasilnya itu 761,2. Jadi, ramalan di tahun 2025 itu mendapatkan hasil 761,2 miliar dalam miliar. Selanjutnya, kita akan menghitung rata-rata dari masing-masing kelompok untuk melihat arah tren data menggunakan metode semi-average. Pada tabel dapat dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama adalah tahun 2020 hingga tahun 2022 dengan total beban pemasaran sebesar 2.529 miliar. Selanjutnya, kelompok kedua adalah tahun 2023 hingga tahun 2025 dengan total beban pemasaran sebesar 2.197 miliar. Selanjutnya adalah menghitung nilai rata-rata. Nilai rata-ratanya diperoleh dengan membagi total tersebut dengan jumlah tahun. Setiap kelompok itu kan tahunnya ada 3. Berarti total tersebut dibagi dengan 3. Sehingga diperoleh rata-rata kelompok 1 adalah 843 dan rata-rata kelompok 2 adalah 732. Setelah rata-rata dari kedua kelompok diketahui, langkah berikutnya adalah menghitung nilai B. Nilai B itu kemiringan atau arah tren. Jadi kita akan menghitung nilai B-nya. Nilai B diperoleh dari selisih rata-rata kedua kelompok, yaitu 732 dikurangi 843 dan mendapatkan hasil minus 111. Kemudian minus 111 dibagi dengan selisih waktu antar kelompok, yaitu didapatkan hasilnya 3. Jadi minus 111 dibagi 3. Hasilnya adalah minus 37. Jadi nilai B sebesar minus 37. Tanda negatif menunjukkan bahwa tren beban pemasaran mengalami penurunan. Berdasarkan nilai A dan B tersebut, maka diperoleh persamaan garis tren, yaitu Y sama dengan A plus BX, atau sudah kita masukin nilai yang tadi kita diperoleh, yaitu Y sama dengan 843 dikurangi 37X. Dengan demikian, metode semi-average menunjukkan bahwa beban pemasaran memiliki kecenderungan menurun dari waktu ke waktu, sejalan dengan hasil peramalan pada metode sebelumnya, yaitu trend least square.
Baik, selanjutnya ada kesimpulan, yaitu penyusunan RAB pemasaran yang terencana dan sistematis membantu efisiensi penggunaan sumber daya serta pengendalian pengeluaran. Selain itu, penggunaan metode peramalan seperti trendless square dan semi-average memberikan gambaran proyeksi biaya pemasaran yang berguna sebagai dasar penyusunan anggaran pada periode berikutnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.